Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan semuanya, kembali lagi bersama saya Arina di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dalam memperingati Hari Pramuka tahun 2022 yang mengusung tema Mengabdi Tanpa Batas untuk Membangun Ketangguhan Bangsa. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di samping saya ini sudah ada Ibu Putri Rilianti selaku penanggung jawab dari kegiatan pramuka di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, biasanya banyak yang bertanya-tanya ini ya, di kampus kok masih ada kegiatan pramuka gitu ya. Nah, ini salah satu keunikan dari kampus kami ya. Jadi kegiatan pramuka yang biasanya hanya ada di sekolah dasar, di SMP, di SMA, ini masih dilanjutkan sampai ke jenjang perkuliahan. Nah, kita simak bagaimana sebenarnya kenapa kok sampai ada kegiatan pramuka di kampus gitu ya. Ini sahabat pendidikan semuanya biar terbuka gitu ya. Oh, ternyata pramuka itu penting gitu ya, Bu Putri ya. Iya, sangat penting. Sangat penting sekali. Oke, gimana Bu Putri ceritanya kok kenapa ada kegiatan pramuka di STKIP Al-Hikmah Surabaya? Oke, terima kasih Bu Arin. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pramuka, itu pasti tidak lepas dari pendidikan kepramukaan atau pendidikan karakter gitu ya. Karena memang sejatinya tujuan pendidikan kepramukaan itu adalah untuk membangun kepribadian, membangun kecakapan hidup dan juga kemandirian dari seseorang gitu, seorang anak sampai nantinya menjadi dewasa begitu. Dan ketika dewasa pun itu nanti juga masih bisa berkiprah di dunia kepramukaan. Wah, ini sepertinya cocok dengan tema yang diusung tahun ini ya, ketangguhan bangsa gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya pramuka itu bisa membangun ketangguhan bangsa terutama di tingkat mahasiswa gitu ya. Karena ini kan topiknya di kampus gitu ya. Iya. Oke, iya, tadi kalau bicara tentang tangguh, wah, itu juga tidak bisa lepas dari pramuka ya. Coba lihat anak-anak pramuka pasti tangguh semua ya. Iya, kalau begitu ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pramuka itu adalah tujuannya untuk pengembangan kepribadian, pengembangan karakter, begitu juga untuk ketangguhan gitu ya. Jadi kalau di pramuka itu ada namanya PDKMK itu. Wah, prinsip PDKMK ya, iya. apa itu ya PDKMK? Mungkin sahabat pendidikan semua juga baru mendengar kali ini ya, apa PDKMK. Kalau anak pramuka pasti tahu. Oh, tahu. Wah, saya ketahuan kalau bukan anak pramuka ini ya. Ya, jadi PDKMK itu prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan juga metode kepramukaan gitu. Jadi memang di pramuka itu dia punya prinsip-prinsip dasar kepramukaan yang sejalan juga dengan Pancasila dan kalau menurut saya juga itu sejalan dengan keislaman gitu ya. Karena di PDK itu ya yang pertama adalah taat atau iman kepada Allah gitu ya, atau kepada Tuhan Yang Maha Esa begitu. Kemudian ada peduli kepada bangsa, kepada lingkungan sekitar, kepada diri sendiri, juga taat kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan ada Satya dan juga Dharma ya. Kalau di anak-anak siaga itu ada Dwi Dharma, Dwi Satya. Kalau di penggalang, penegak pandega itu ada Dasa Dharma dan juga Trisatya. Ya, jadi melalui PDK kemudian MK itu nanti sebagai dasar untuk mengadakan kegiatan dan kegiatan-kegiatan kepramukaan itu kalau kita lihat ya itu sesuai dengan tujuannya ya, pasti yang menantang, yang berada di alam terbuka, kemudian berkelompok, kemudian juga ada pendampingan dari orang dewasa gitu sehingga ya tidak keluar dari jalur begitu. Iya. Berarti ini pramuka tetap ada, ibarat kalau sekolah itu ada kurikulumnya seperti itu ya. Iya, ada. Kalau kurikulumnya di pramuka itu ada SKU. Juga nanti ada SKK dan SPG yang sekarang sedang digencarkan itu adalah SPG, bukan sales proposal ya. Tapi syarat-syarat pramuka Garuda. Jadi kalau di pramuka itu ada beberapa tingkatan dan tingkatan tertingginya itu adalah pramuka Garuda. Oke, itu untuk mahasiswa berarti ya kalau untuk pramuka Garuda? Semuanya. Oh, semuanya jadi bisa. Di tingkat siaga ada, penggalang, penegak, pandega juga ada. Oke, berarti tiap tingkatan sudah ada pramuka Garudanya sendiri-sendiri Ya, gitu betul. ya. Wah, ini menarik ya. Ini kurikulumnya ternyata mungkin sahabat pendidikan
pendidikan semua juga yang bukan anak pramuka seperti saya biasanya ini kurang familiar ya dengan kurikulum yang disebutkan oleh Bu Putri tadi. Nah, kalau di kampus sendiri ya atau di tingkat mahasiswa, nah penerapan kurikulumnya ini seperti apa? Oke, ya kalau di pendidikan tinggi begitu ya menyebutnya, kalau di Gudeperti, gugus depan perguruan tinggi itu memang khusus ya. Tetapi kalau siswanya atau peserta didiknya kan masih sama ya, penegak atau pandega gitu di usia-usia 16 sampai 25 tahun gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya ya memang kegiatan penegak pandega gitu. Biasanya ada ini ya, kegiatan yang berfokus pada pengembangan diri dan juga pengembangan masyarakat. Jadi kalau sudah kuliah itu memang tidak hanya pengembangan diri saja. Misalnya kegiatan-kegiatan seperti kemah bakti gitu ya. Masih ada kemah berarti ya tetap ya? Masih. Ya, itu ciri khas pramuka, selalu ada kemah gitu ya. Itu pasti ya, karena kemah itu ciri khasnya ya. Jadi meskipun sudah penegak pandega tetap ada kemah. Nanti kalau mau menjadi pembina atau mau menjadi pelatih itu juga tetap ada kemahnya juga ya. Iya, bahkan kalau kemarin waktu daring gitu, waktu pandemi sempat ada kemah virtual. Oh iya, gitu ya. wah menarik nih kemah virtual. Padahal kalau kita kemah betulan ya, kemah secara offline itu kan yang dicari-cari adalah bagaimana kita bertemu dengan teman, kemudian membangun tenda gitu ya. Nah kalau online ini berarti bangun tendanya gimana? Secara virtual juga atau Iya. atau bagaimana? Iya, itu juga salah satu pengalaman saya yang cukup menantang ya, ketika ikut KML, kursus mahir tingkat lanjut yang fokusnya di Pandega itu, membangun tendanya itu ya di tempat kediaman gitu ya. Ada juga yang di lapangan gitu, di halaman rumah, atau kalau saya sendiri itu di kamar gitu ya. Jadi di kamar ada tendanya Di kamar ada tendanya. Iya. Nah ini karena tadi kalau tempatnya aja menyesuaikan pesertanya begitu ya. Berarti alat-alat yang dipakai apakah juga sesuai dengan misalkan kalau kita kemah ya pakai tenda betulan gitu ya. Apakah ini kalau di kamar juga pakai tenda yang besar itu atau bagaimana ini? Oke, iya. Jadi di Pramuka itu juga ada namanya bivak ya. Jadi kalau kita survival, kita ada di tempat yang mungkin tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kenyamanan gitu ya, bukan rumah ya. Rumah sementara kita itu di bivak itu bisa menggunakan mantol gitu ya, atau apapun yang bisa kita gunakan sebagai tempat berteduh kita. Nah, waktu itu saya menggunakan mantel jas hujan gitu ya, jas hujan kelelawar berarti ya. Iya, betul. Wah, ya kelelawar, kalau yang individu nggak bisa ya. Iya, berarti ini serba bisa ya. Jadi kalau misalkan tidak ada tenda, kita masih bisa menggunakan cara-cara lain sehingga kita bisa punya tempat berteduh itu ya, ibaratnya ya. Wah, ini menarik ya. Jadi kalau tidak ada pandemi sepertinya tidak akan ada ceritanya kemah online gitu ya. Online ya, kemah daring betul. Oke. Nah, sekarang karena pernah juga ada pandemi gitu. Nah, apakah juga kegiatan di kampus untuk mahasiswa sendiri apakah juga ada kemah virtual seperti yang diceritakan tadi atau belum sampai ke situ mungkin? Oke, kalau di STKIP sendiri belum ada ya untuk kemah virtual begitu, tetapi biasanya latihannya yang latihan rutin itu virtual gitu. Jadi teman-teman mahasiswa biasanya menggunakan platform Zoom atau video call gitu ya, kalau misalnya yang kesusahan sinyal. Kemudian juga ada grup WA gitu. Jadi kalau ada materi-materi atau ada kegiatan itu bisa di-share di situ. Oke. Kalau biasanya kemah itu kan 24 jam gitu ya ibaratnya. Jadi kegiatannya full gitu. Nah, apakah juga ketika kemah virtual tadi apakah juga misalkan ketika makan biasanya kan makannya bersama-sama gitu ya. Nah, apakah ini juga makan bersama-sama di Zoom seperti itu ya? Bayangan saya seperti itu. Apakah memang gitu? Ini juga pengalaman juga ya waktu ketika saya mengikuti KML. Jadi makan bersamanya itu dalam bentuk menunya sama dan juga fotonya dikolase menjadi satu karya foto yang bersamaan gitu, satu regu atau satu sangga begitu. Berarti memang menunya memang sengaja disamakan biar berasa makan bareng gitu ya. Berasa makan bareng dengan rasa yang sama gitu. Padahal masakannya beda-beda ya pasti ya. Meskipun sama-sama makan tempe, rasa tempenya bisa beda-beda ya. Betul. Wah, ini satu pengalaman tersendiri ada kemah virtual gitu ya. Nah, mungkin bagi sahabat pendidikan semuanya yang belum pernah tahu kemah virtual, nah mungkin sekarang sudah punya gambaran ya. Wah, ternyata kemah itu nggak selalu harus di suatu tempat gitu ya. Kalau keadaannya memungkinkan ternyata bisa juga kita pakai kemah virtual seperti itu. Nah, untuk di STKIP A5 sendiri kegiatan pramuka ini apakah sebagai kegiatan wajib atau ekstrakurikuler seperti itu?
Ya, kalau di STKIP Al-Hikmah, pramuka ini menjadi salah satu kekhasan juga keunggulan yang ada di STKIP Al-Hikmah, sehingga ekstrakurikulernya wajib bagi angkatan pertama di tamu racana gitu ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kalau ada rekrutmen Dewan Racana itu juga mereka dilibatkan seperti itu. Oke, berarti ini ekstrakurikuler tapi wajib gitu ya. Ya, Tidak boleh tidak gitu ya kalau untuk angkatan pertama. ya, karena ini juga, jadi kan STKIP Al-Hikmah ini akan menghasilkan guru gitu ya, menghasilkan guru, dan kalau di sekolah itu apalagi yang anak-anak muda ya, guru-guru Guru muda muda itu ya. pasti dilibatkan ketika ada kegiatan-kegiatan kepramukaan. Pramukaan. Ya, jadi kalau mereka sudah dibekali ketika menjadi mahasiswa, nanti insya Allah ketika sudah lulus itu sudah Lebih mudah iya, ya. sudah lebih mudah dalam mengelola kegiatan, kemudian nanti mungkin metode-metode atau kegiatan-kegiatannya juga bisa menjadi Familiar referensi juga ya. begitu. Oke. Jadi itu pramuka merupakan kegiatan salah satu kegiatan yang penting dimiliki oleh guru gitu ya. Iya, Jadi calon guru, ya calon ya. guru berarti ketika dia di sekolah disuruh ada kegiatan pramuka gitu. Oh, udah bisa gitu ya. Iya, Sudah iya, tahu betul. kegiatannya ini sudah tahu gitu. Nah, kalau tadi diwajibkan di angkatan pertama gitu ya. Nah, apakah di angkatan berikutnya itu sifatnya menjadi tidak wajib seperti itu atau bagaimana? Iya, jadi nanti untuk kelanjutannya itu terserah anak-anaknya gitu ya. Kalau apalagi nanti kalau teman-teman yang sudah skripsi itu biasanya sudah tidak diwajibkan Kan, gitu. Jadi mereka bisa memilih antara ya atau tidak. Dan di pramuka itu ada ini juga ya, ada kekhasan. Jadi teman-teman tidak hanya aktif di kampus, tetapi juga bisa di luar kampus gitu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti. Misalnya kalau di Dewan Kerja Cabang atau Dewan Kerja Daerah atau bahkan Dewan Kerja Nasional itu mengadakan kegiatan, teman-teman mahasiswa bisa mengikuti gitu. Jadi kalau ada Raimunan Nasional, ini saya lupa terakhir tahun berapa ya, itu biasanya teman-teman mahasiswa juga dilibatkan gitu. Oke, berarti kegiatannya sangat banyak sekali ya, nggak cuman tidak hanya di intern kampus saja, tapi di Iya, eksternnya juga banyak ekstern juga kegiatan bisa. pramukanya. Bahkan ada juga namanya Jota Joti. Wah, Itu apa ini Jamboree Jota-Joti? on the air and on the internet. Jadi kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling sapa sesama anggota pramuka di Pramuka? luar negeri. Wah, Gitu. menjadi kalau di nambah teman STKIP, ini ya. ya alhamdulillah di STKIP Al-Hikmah pernah ada mahasiswa yang dia ketika kuliah keterampilan abad 21 di Turki itu mereka justru bahkan sempat mengunjungi bumi perkemahannya di sana. Wah. Ya, bahkan juga ketemu semacam kakwarnasnya di sana. Di sana. Wah, Iya. ada ini Iya. spesial sekali ya. Berarti pramuka ini menjadi salah satu ciri khas sampai ketika dia pergi ke luar negeri pun yang diingat pramukanya juga Iya, gitu ya. iya, betul. Nah, Iya. ini menarik sekali bagi sahabat pendidikan yang punya daya tarik pramuka yang tinggi gitu ya, bisa langsung daftar di tempat kami gitu ya, karena jangan khawatir ya, masih bisa pramuka meskipun sudah jadi mahasiswa seperti itu ya. Ini mungkin tidak ada atau jarang juga ya di tempat lain yang masih aktif di pramuka ketika jadi mahasiswa gitu ya. Nah, ini bagi teman-teman yang berminat gitu ya, bisa segera bergabung bersama kami di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nanti akan ketemu dengan Bu Putri ya sebagai Putri, Kak penanggung Putri. jawabnya. Oh iya, Kak Putri ya. Kalau pramuka panggilnya Kak ya, Iya. maaf ya. Biar selalu muda ya. Oke, Iya. biar selalu terlihat muda katanya. Oke, terima kasih Kak Putri yang sudah berbincang-bincang dengan kita di sini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Semoga next time kita bisa bertemu lagi, berbincang-bincang lagi. Nah, bagi yang masih penasaran dengan Kak Putri ini ya, bisa langsung bergabung bersama kami di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Jadi langsung dibimbing oleh Kak Putri yang sudah lulus KML-nya ini ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Sekian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.